Apa jadinya kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia? Coba kita bayangin sebentar. Pertanyaan ini sih mungkin sudah puluhan tahun lewat di kepala kita. Kadang cuma jadi obrolan warung kopi di jam 2 pagi. Sampai-sampai setiap mau Piala Dunia mendatang, kita mikir, paling mentok dukung negara asing lagi. Tapi, kalau ini beneran terjadi, bukan sekadar mimpi, bukan sekadar harapan kosong, tapi benar-benar terjadi. Apa jadinya kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia? Pada malam penentuan kualifikasi Piala Dunia itu, pertandingan terakhir kualifikasi, skor masih 0-0 dan sudah menit-menit terakhir. Jantung rasanya nggak sinkron dan sudah keringat dingin. Tiba-tiba serangan balik dari Indonesia, umpan demi umpan dilakukan ke depan gawang musuh, dari Jay Itzes ke Kevin Dix umpan lambung ke Verdonk oper silang ke Ole Romeni, Ole kontrol bola dan ancang-ancang shoot ke gawang, dan gol. Seluruh stadion bergema, semua orang jadi punya harapan lagi, sangat dramatis. Dari gol itu, Indonesia main bertahan seperti parkir tank demi waktu terakhir. Ketika peluit panjang akhirnya berbunyi, Indonesia resmi lolos. Detik itu juga, bukan cuma stadion yang meledak, satu negara ikut meledak. Jalanan jadi lautan manusia. Bendera merah putih tiba-tiba ada di mana-mana. Orang yang biasanya nggak pernah nonton bola, mendadak seperti supporter Ultras Garuda. Semua cuman bilang satu kalimat yang sama. Ini bukan mimpi kan? Euforia yang nggak bisa dijelasin. Besok paginya suasana beda. Seketika hari ini di kalender jadi tanggal merah. Pekerja buruh petani dan kulit tiba-tiba ikut bahas formasi Indonesia. Di perumahan, bocil-bocil pada bahas pemain favorit timnas Indonesia. Di pasar, ibu-ibu debat siapa yang paling kenceng larinya. Semua merasa punya bagian, karena ini bukan cuma soal sepak bola. Ini soal mimpi lama yang akhirnya kejadian pada semua orang Indonesia. Dunia mulai melirik, media luar negeri mulai nyebut nama Indonesia. Kuda hitam dari Asia Tenggara, supporter paling berisik dan loyal. Anak-anak kecil di kampung mulai ngomong, aku mau main di Piala Dunia. Lapangan yang biasanya kosong sekarang penuh tiap sore. Bukan cuma buat seru-seruan, tapi karena tumbuhnya tekad dan mimpi buat jadi pemain Indonesia. Saat drawing Piala Dunia, nama Indonesia muncul satu grup sama raksasa dunia. Mungkin lawan negara juara dunia, mungkin ketemu tim yang dulu cuma bisa kita tonton di televisi. Deg-degan? Pasti. Tapi kali ini rasanya beda. Dulu kita cuma berharap semoga nggak kalah banyak aja. Sekarang kita mikir, negara mana nih yang mau lawan King Indonesia? Itu kalimat yang lucu dan terlalu pede sih. Tapi itu juga perubahan mental yang luar biasa. Langsung saja ke match day pertama. Lagu Indonesia Raya berkumandang di Stadion Piala Dunia. Kamera menyorot wajah pemain diaspora Indonesia. Ada yang tegang, ada yang senyum tipis, ada yang merem sambil doa, dan jutaan orang di rumah ikut nyanyi. Merinding, entah hasilnya menang, seri, atau kalah tipis. Yang jelas, dunia akhirnya lihat Indonesia bukan cuma penonton, tapi sekarang jadi tontonan semua negara, dan semua itu dampaknya nggak cuma di lapangan. Liga makin serius, akademi makin hidup. Anak-anak nggak cuma mimpi main di Eropa, mereka mimpi bela Indonesia di Piala Dunia berikutnya. Dan yang paling terasa, kepercayaan diri bangsa naik. Karena kita buktiin satu hal, Indonesia bisa. Dan akan ada satu momen hening. Kita duduk sendiri, nonton ulang cuplikan lagu Indonesia Raya di Stadion Piala Dunia. Lalu sadar, ini bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan. Ini tentang jutaan orang yang selama ini tetap percaya, meski sering kecewa, tetap dukung, meski pernah jatuh. Semoga suatu hari nanti kita benar-benar menyaksikan momen itu dengan mata kepala sendiri. Semoga generasi yang tumbuh hari ini gak cuma mendengar cerita hampir lolos, tapi cerita kita pernah ada di sana. Dan semoga ketika hari itu datang, kita semua bisa bilang dengan suara yang sama, terima kasih sudah bikin kami percaya lagi. Amin. Dan kalau kamu sudah sampai di titik durasi ini, terima kasih sudah mau nyimak bareng, mau dengerin semua kalimat angan-angan,
yang semoga suatu hari bukan cuma harapan. Karena mimpi ini bukan milik satu orang. Ini mimpi satu negara, satu bangsa. Menarik kan guys? Jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa. Dadah.